mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu semua? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Subhanallah, Allahu Akbar. Baik anak-anak Ibu lihat. Segar-segar, cantik-cantik, ganteng-ganteng semua. Ganteng-ganteng. Alhamdulillah. Yang ganteng Baik, Bapak anak-anak Ibu. Hadir semua? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Ada Pak Ketua? Hadir semua kan? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Syukurlah. Baik anak-anak Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kita, biar mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berdoa dengan membaca Ummul Quran, surah Al-Fatihah, kemudian doa belajar. Ingat nek, doa belajar, jangan doa makan. Kalau doa makan, nanti pas lagi belajar izin makan, jangan. Jangan pula doa ke WC, nanti lagi belajar udah izin Bu kamar mandi, nggak boleh, ya. Kemudian jangan juga doa tidur. Nanti kita lagi belajar udah tidur, ya. Berarti doa belajar, ya. Kemudian doa selamat dunia akhirat ditutup dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anak Ibu, berdoa kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Udah anak-anak? Udah siap doa? Siap untuk kita belajar? Iya, Bu. Baiklah anak-anak Ibu, sebelum kita masuk kepada materi baru, Ibu ulangi dulu materi pada minggu yang lalu, yaitu tentang adab bertamu. Anak-anak masih ingat nggak? Apa saja adab bertamu? Masih, Bu. Bagus. Yang mana saja, Nak? Ucapin Yang pertama, assalamualaikum ya ketika bagus, masuk rumah. mengucapkan salam. Bagus. Kemudian Nur Laila, meminta izin masuk. Bagus. Kemudian Ti Aisyah, posisi tidak berdiri, tidak menghadap pintu masuk. Bagus. Zulkarnain? Ya, bagus. Bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari. Kemudian Salmiati. Ya, bagus. Kembali pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan masuk. Ya. Kemudian yang terakhir, Julaida, ayo apa? Ya, bagus. Tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Nah, mantap anak-anak Ibu, masih ingat? Ya. Baiklah, anak-anak Ibu, untuk materi kita hari ini adalah waktu bertamu. Ya. Setelah kalian nanti menyaksikan video, kalian berdiskusi, mengambil kesimpulan, ya, kesimpulan dari video. Ya. Kelompoknya masih sama nih ya. Kelompok yang sudah Ibu bagikan kemarin. Ada 4 kelompok. Ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Masih tetap dengan ketua yang sama. Ya, Nak? Sudah? Mari kita saksikan videonya. Sudah, Nak? Sebelumnya, Ibu bagikan
soal pretest dulu ya. Soal pretest ada 5 soal, kalian jawab. Ibu kasih waktu 5 menit. Oke. Sudah, ayo kumpulkan. Ya, Bu. Ya. Oke, sudah. Ya. Baik, kita masuki materi hari ini adalah waktu bertamu. Nah, harapan Ibu setelah mempelajari materi waktu bertamu, kalian bisa mengetahui dan bisa menyebutkan waktu bertamu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bisa mengetahui dan bisa menyebutkan waktu bertamu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak Ibu, mari dengarkan penjelasan Ibu. Nah, dari hasil video tadi dan penjelasan Ibu, nanti silakan kalian berembuk, ya, kemudian mengambil satu kesimpulan. Nanti setiap kelompok satu orang perwakilan dari kelompok mempresentasikan di depan kelas. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 nanti, ya. Siap? Pak Kri, jangan ganggu kawan dulu ya. Fokus pada kelompok masing-masing. Yang serius nih ya. Yang serius. Karena sikap kalian itu nanti Ibu nilai. Siapa yang tidak mau bekerja sama. Kemudian siapa yang tidak mau membagikan hasil sesama kelompoknya. Itu Ibu nilai. Dan yang lainnya, jangan ganggu dulu. Yang serius dulu. Ya. Ibu janji setelah selesai kita belajar di jam istirahat. Kita makan bareng di kantin yuk, Ibu yang traktir. Ya. Ya, Bu. Tapi janji nggak boleh lebih dari 5.000. Ya. Oke. Yang gratis ya, bayar sama Ibu. Baik, anak-anak Ibu, dengarkan penjelasan dulu biar nanti kalian bisa mengambil kesimpulan dan bisa mempresentasikan di depan kelas. Bertamu dengan niat silaturahmi merupakan ibadah dan akan banyak mendapat manfaat. Nah, agar bertemu kita tidak merugikan dan menjadi indah, hendaknya adab-adab sesuai syariat yang harus diperhatikan dan diamalkan. Salah satunya adalah memilih waktu yang tepat untuk bertamu. Ada waktu yang pas untuk bertamu, namun ada waktu-waktu yang tidak tepat untuk bertamu dan harus dihindari. Yakni yang pertama, waktu sebelum sholat subuh. Yang kedua, waktu sholat atau waktu zikir dan membaca Al-Quran. Yang ketiga, waktu istirahat atau tidur siang. Yang keempat, setelah sholat isya. Ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 58. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam satu hari, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu meninggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan sesudah sholat isya. Itulah 3 aurat bagi kamu, dan tidak ada dosa atasmu, dan tidak ada pula atas mereka selain dari 3 waktu itu. Maka melayani kamu, sebagian kamu ada keperluan kepada sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surat An-Nur ayat 58. Nah, anak-anak Ibu semua, pada waktu-waktu tersebut umumnya pemilik rumah tidak siap menerima tamu karena saat itu merupakan waktu istirahat mereka. Rasulullah SAW memberi tuntunan waktu yang baik untuk bertamu, sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang artinya bahwasanya Rasulullah SAW mendatangi keluarganya pada malam hari dan beliau mendatangi mereka pada pagi dan sore hari. Hadis riwayat muttafaq alaih. Nah, anak-anak Ibu semua, berdasarkan video tadi dan hasil penjelasan Ibu, ada yang kurang jelas, Nak?
sebelum kalian berdiskusi? Kita buka dulu aplikasinya. Ada nak? Ya, bisa jelas, Bu. Sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah? Kalau sudah jelas, Ibu tanya dulu sebelumnya. Kenapa waktu sebelum sholat subuh tidak dibolehkan? Kenapa, nak? Ya, bagus. Karena sebelum sholat subuh kan masih pagi-pagi benar. Orang kadang belum mandi, belum sholat subuh, belum sarapan. Jadi, dengan kata lain, tuan rumah belum siap menerima kedatangan kita. Makanya waktu tersebut dilarang. Artinya tidak diperbolehkan. Sudah jelas, nak? Hari ini aku bakal Sudah jelas, nak? Sudah. Baik. Ayo, silakan kalian berdiskusi. Ibu kasih waktu 15 menit. Ya, Cukup Bu. 15 menit? Ya, boleh, Bu. Oke, baik. Silakan kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ayo semangat, nak. Semangat. Ya, Bu. Kerjasama. Ya, Bu. Ayo, semangat kerjasama. Ya, ini ingat ya, Ibu nilai ini sikap kalian. Sikap kalian dalam kelompok Ibu nilai. Ya, Ya, Bu. oke. Ayo, ayo. Sudah siap? Nah, Bu. Sudah? Ya. Sudah. Taram, waktunya habis. Ayo, semua sudah siap? Ya, Bu. Gimana? Sudah, Siapa Bu. duluan tampil? Kelompok 1, 2, 3, 4. Siapa duluan? Berurut atau gimana? Kita ambil kelompok 4 dulu, gimana? Boleh juga, kelompok 4. Silakan, perwakilan kelompok 4. Ya. Oke, bagus. Terima kasih kelompok 4. Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Sama juga, Bu. Ada? Sama ya? Sama, Bu. Oke. Terima kasih kelompok 4. Silakan duduk. Sekarang coba kelompok 3. Sudah tampil? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Ada tanggapan dari kelompok lain atau sudah jelas? Ya ada, Bu. Oke, bagus. Pandai semua ya. Kemudian kelompok 3. Bu. Kelompok 2, maaf, kelompok 2. Sudah, Bu. Bagus, tepuk tangan. Ada tanggapan? Udah jelas berarti ya? Ya, Yang Bu. terakhir, Sudah kelompok jelas. 1. Ya, Ibu. Ya, bagus. Ayo anak-anak semua tepuk tangan. Semua sudah tampil. Ya, bagus. Bu. Kesemuanya sudah bagus. Kesemuanya sudah tercover dari materi yang Ibu sampaikan dengan kalian yang menonton, menyaksikan di video yang sudah Ibu tayangkan tadi. Sudah ya? Ada yang mau bertanya? Ya, Bu. Baiklah, anak-anak Ibu. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita ambil kesimpulan. Ini kesimpulan yang pertama, hasil kerja kelompok kalian. Mulai dari kelompok 4, yaitu yang pertanyaannya, apakah yang kalian ketahui tentang waktu bertamu? Sudah bagus, ya. Kemudian yang kelompok ketiga, jelaskan waktu yang tepat untuk bertamu. Sudah juga semua? Atau ada yang mau menambahkan? Sudah ya? Kemudian yang ketiga, kelompok yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang waktu-waktu yang dilarang bertamu? Ya, baik, sudah jelas. Kemudian yang terakhir, kelompok 1, jelaskan apa yang maksud dengan waktu bertamu ketika sedang wirid atau sholat. Nah, sudah jelas semuanya kan? Sudah ya? Sudah. Baik, sebelum kita tutup, kita ambil kesimpulan bersama untuk materi hari ini, yaitu tentang waktu bertamu. Yang pertama, waktu yang tidak tepat untuk bertamu. Ini anak-anak Ibu, sambilan Ibu tulis di papan. Kalian